wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmaya dari PPSI 2019. Di sini saya akan membahas tentang fenomena koinisasi. Koinisasi adalah proses di mana berbagai bahasa baru muncul dari pencampuran, penyamarataan, dan penyederhanaan berbagai dialek. Juga dikenal sebagai pencampuran dialek dan nativisasi struktural. Variasi baru dari bahasa yang berkembang sebagai hasil koinisasi disebut koine. Koinisasi mungkin telah menjadi fitur yang umum dalam sejarah bahasa untuk menggambarkan proses yang mengarah pada pembentukan dialek baru. Dialek berkontras dengan ragam bahasa, yaitu bentuk bahasa yang dibedakan menurut konteks pemakaiannya. Pembedaan dialek dan bahasa tersendiri sering dilatar belakangi oleh simbolis. Melalui koinisasi, varietas dialek baru dihasilkan sebagai hasil hubungan antar penutur bahasa lain yang memahami bahasa. Hubungan ini biasanya berlaku pada tempat yang baru yang mempunyai satu kawasan berbahasa. Hai. Halo guys, sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita ada di Pantai Cumiang. Oke, Pantai Cumiang itu daerah mana, Mbak? Cemabu. Pademawu. Jadi bisa bahasa Madura, Mbak ya? Bisa banget. Bisa. Oke, promosi buat Pantai Cumiang gimana, Mbak? Mon kademabuh rogi tante kecumiang. Oke, itu artinya apa, Mbak? Ini ada Kalau artinya sih. kepada mau Hah? rugi kalau nggak mampir ke pantai Cumiang. Oke, itu adalah bahasa Madura. Di Madura sendiri tuh punya berapa? Di Madura sendiri tuh punya 4 kabupaten, Mbak ya. Paling timur itu Sumenep, paling timur Sumenep. Di sini tuh Pamekasan, timurnya lagi Sampang, baratnya lagi Sampang, baratnya lagi Surabaya. Bangkalan, Mas. Oh iya. Iya kayak deh. Nah, di Sumenep itu bahasa Maduranya yang paling yang paling lucu sebetulnya, Iya. Mbak ya. Kayak Iya kakak. kayak aku cinta kamu. Aku cinta kamu itu bahasa Sumenepnya sengkok tero kabekna. Itu ada cengkoknya. Sengkok tero kabekna gitu. Kalau Kalau kabak naki ya. belum babekna. Oke, ya. Kalau Pamekasan gimana, Mbak? Engkok tero kebeen. Oh iya. Engkok tero kabeken. Engkok Itu tero kalau kabeken. Pamekasan. Kalau Sampang, Mbak? Sampang. Sengkok Engkok tero kahede. Kake. Kake. Kalau Bangkalan kok tero kahede. Nah, jadi Mengapa saya mengambil cuplikan video tersebut? Karena dapat dilihat dari cara berbicaranya. Sekelompok orang Madura ngevlog memakai dua bahasa, yaitu bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan suatu potret budaya negara yang memiliki banyak budaya, terutama dalam aspek bahasa. Bahasa atau sistem perlambangan manusia yang lisan maupun tertulis dipergunakan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, Indonesia ini banyak variasi bahasa. Misalnya saja bahasa Madura. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan suku Madura. Bahasa Madura termasuk bahasa yang unik. Mengapa demikian? Karena dialeknya yang khas yang tidak mudah ditiru untuk waktu sebentar, sehingga menjadi ciri khas daerah itu. Selain itu, banyak juga yang bilang kalau bahasa Madura, misalnya bahasa Madura mempunyai fonem-fonem beraspirat dan tanaspirat. Selain itu, bahasa Madura tidak mengenal kata ganti orang ketiga. Jadi bahasa Madura tidak mengenal istilah dia, nya, mereka. Yang ada itu di bahasa Madura itu untuk menyebut istilah tersebut menggunakan rowah atau juah. Tidak ada pemisahan masing-masing arti tersebut. Dia, nya, mereka, dan kata ganti orang ketiga lainnya menggunakan kata rowah atau jia. Di dalam vlog tersebut terdapat beberapa orang Madura yang berbeda daerah atau kabupaten. Madura terdapat 4 kabupaten, yaitu Sampang, Sumenep,
Bangkalan, dan Pamekasan. Itu pun logatnya berbeda-beda. Meskipun mereka itu sama-sama berasal dari Pulau Madura, bahasa yang dipakai dalam sehari-hari bahasa Madura, dialeknya pun tiap kabupaten itu berbeda. Keistimewaan atau keunikan dari bahasa Madura yang paling menonjol yaitu dari logatnya. Contohnya seperti orang Madura itu berbicara dengan kita menggunakan bahasa Indonesia, tetapi saja logatnya yang dipakai tetap bahasa Madura. Selain itu, logat bahasa Madura mereka sedikit tidak kental. Jadi, logat kemaduraan mereka itu masih ada meskipun dengan prosentase yang amat kecil. Kadang itu ditentukan oleh tingkat pendidikan orang Madura tersebut yang logatnya itu kental, seperti pedagang-pedagang asongan dan sejenisnya yang dinilai pendidikannya rendah, sedangkan orang Madura yang berpendidikan tinggi terbiasa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang logatnya Maduranya itu hampir tidak terdeteksi, namun logat tersebut tidak bisa terpisah dari mereka. Logat mereka yang biasa dinilai itu sebagai wujud keaslian dan mereka terlahir dari golongan suku Madura. Jadi kesimpulannya itu dialek atau logat adalah varietas bahasa yang melingkupi suatu kelompok penutur. Dialek berkontras dengan ragam bahasa, yaitu bentuk bahasa yang diperbedakan menurut konteks pemakaiannya.